Nah, mereka itu telah memastikan bahwa ada 11 hal yang telah dikonfirmasi oleh tim otopsi jasad Teng Mo ini. Dan apa aja itu, gengs? Oke gengs, balik lagi di Rams Mystery. Nah gengs, kemarin saya itu sudah membuat video CCTV tentang Teng Monida yang paling jelas. Tapi dari kalian ada beberapa yang berkomentar, "Bang, ini videonya masih kurang jelas bang, ada video yang lebih jelas lagi." Oke, jadi saya sudah menemukan video Teng Monida ini yang sangat jelas banget nih gengs ya. Dan ini sudah diedit brightness-nya atau ke pencahayaannya itu sudah diedit. Jadi dia videonya terang banget dan bakal kelihatan jelas banget. Nah gengs, dan hari ini kita akan membahas lagi tentang CCTV Teng Monida ini plus updatean terbaru dari kasus Teng Monida. Oke gengs, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu CCTV Teng Monida yang paling jelas. Ini beneran jelas banget nih gengs ya, karena brightness-nya udah dinaikin dan bakalan kelihatan sangat jelas. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Oke gengs, jadi ini adalah video CCTV Teng Monida yang pertama, yang paling jelas ya menurut saya. Ini kalian bisa lihat sendiri, pertamanya aja udah diterangin banget kayak gini gengs ya. Jadi bakalan kelihatan sangat jelas. Di sini ada dua video gengs ya, jadi kita bakalan lihat dulu yang pertama ini. Oke, langsung aja kita play. Oke, yang tanda panah itu berarti Teng Mo gengs ya, dia di depan. Oh wait gengs, sebentar, kita tonton dulu sampai habis ya gengs ya. Oh my god. Oke. Oke, ini videonya udah mau habis. Oke, kita ulang dari pertama nih gengs ya. Nah, jadi ini bisa terlihat jelas ya gengs. Di pertama ini itu Teng Monida gengs ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah itu gerakannya itu seperti, itu seperti dipukul sesuatu gitu gengs ya. Jadi di tangannya itu ada sesuatu yang memegang, entah itu botol kaca atau apapun itu yang ada di situ. Tapi beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah botol kaca gengs ya. Nah, botol minuman gitulah gengs ya. Nah, itu kita bisa lihat gengs ya di sini. Wait, kita play lagi. Nah, ini saya zoom. Nah, itu di situ. Nah, itu dia gengs. Itu dia seperti dipukul menggunakan botol itu gengs. Nah, itu kalian bisa lihat ya yang dilingkarin merah. Nah, itu dia gengs. Itu dipukul terus rambutnya itu dijambak, ditarik gitu gengs. Nah, ini kita lihat. Nah, itu dipukul, setelah itu nah itu dijambak. Nah, katanya gengs ya, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, ketika rambutnya ditarik itu, di saat itulah Teng Monida itu jatuh di sungainya gengs ya, di Sungai Chao Phraya ini gengs ya, dia jatuh dan akhirnya dia, nah ini yang masih saya bingung, katanya kan dia diseret gengs ya, tapi di sini saya nggak tahu apakah dia itu sudah diikat atau gimana. Pokoknya dia dipukul, dijambak dan ditarik. Nah, ini kita bisa lihat di belakang. Nah, itu ada Teng Monida di situ. Nah, ini dia lagi berenang. Wait, kita mundur lagi sedikit. Nah, itu dia gengs. Itu Teng Monida lagi berenang gengs ya. Kalau kalian bisa lihat di airnya. Di sini juga kelihatan bahwa Teng Monida itu sedang menjauhi kapal. Nah, tapi gengs sayangnya, sebentar. Wait, mana tadi? Nah, ini gengs ya. Nah, di spot inilah gengs ya. Di spot inilah mayatnya Teng Mo itu ditemukan. Jadi pas di bawah jembatan ini. Nah, ini ketika dia berenang, ini saya zoom. Kalau kalian bisa lihat di sini ada seperti orang berenang. Ini kalau kita play kelihatan banget nih, gengs. Oke, kita play lagi. Nah, itu dia, gengs. Nah, kalian bisa lihat ada yang bergerak-gerak di air. Nah, itu si Teng Mo-nya, gengs. Dan persis seperti yang saya bilang tadi, mayatnya itu ditemukan di bawah jembatan ini. Jadi tenggelamnya itu di situ, gengs ya. Nah, itu kita bisa lihat lagi di situ, gengs ya. Itu kelihatan banget mayatnya di situ. Ini waktu pencariannya mayatnya Teng Mo, gengs ya, yang terakhir tadi. Dan ya, kita langsung aja ke video selanjutnya karena mungkin agak-agak mirip juga, tapi dari sisi yang lainnya lagi, gengs, diambil. Oke, let's go. Nah, ini video yang kedua nih, gengs ya. Di sini ada bahasa Thailand.
yang saya nggak paham bahasanya apa. Bagi kalian yang paham dan mengerti bahasa Thailand, kalian bisa tulis penjelasannya di kolom komentar nih gengs ya. Biar membantu kita semua juga agar lebih paham nih gengs ya. Karena saya benar-benar tidak paham dengan bahasa Thailand gengs. Oke, langsung aja kita play. Oke. Nah, ini seperti yang tadi gengs ya. Nah, ini lebih jelas lagi gengs. Ini lebih HD lagi gengs ya. Tadi itu masih kelihatan pixel-pixel, ini di HD-in lagi. Nah, itu kalian bisa lihat. Sebentar kita zoom ya. Ternyata videonya sama nih gengs. Oke, kita zoom ke sini. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, itu ketika dipukul dan dijambak. Nah, itu dia gengs. Nah, itu waktu di sini itu katanya si Tengmonya jatuh gengs ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya gengs. Oke, tapi ini lebih panjang dari yang tadi videonya, gengs. Dan kita lihat, nah ini seperti orang narik tali sebenarnya posisinya, tapi saya nggak tahu juga karena tidak kelihatan ya talinya, gengs ya. Karena beberapa orang berspekulasi bahwa si Tengmo ini sempat diseret, gengs ya. Karena di situ ada bekas luka. Nah itu nanti kita bahas, gengs ya. Setelah video ini kita akan bahas luka-lukanya itu, gengs. Oke, nah ini lebih panjang lagi nih gengs videonya. Nah ini ketika, nah itu yang di belakang itu posisinya kayak narik sesuatu gitu gengs ya. Nah ini penjelasannya tadi, si Tengmonya ada di situ, masih menggunakan bahasa Thailand. Oke, habis. Oke, jadi itulah gengs ya, itu video CCTV Tengmo Nida yang paling jelas kan. Jadi beberapa dari kalian minta ada videonya yang paling jelas ya. Nah ini saya sudah kasih lihat sekarang, ada dua video yang sangat jelas nih gengs ya. Yang pertama dan yang kedua ini sebenarnya videonya sama, cuman bedanya yang kedua ini lebih HD lagi gengs, lebih jelas lagi. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu update dari kasus Tengmo Nida ini gengs ya. Oke gengs, kita akan membahas ya perkembangan kasus dari Tengmo Nida ini gengs. Dan ini yang terbaru yang saya dapatkan nih gengs ya. Nah jadi gengs, telah dikonfirmasi oleh dokter Pontip, yaitu adalah salah satu dari 15 dokter yang melakukan otopsi terhadap jasadnya Tengmo Nida. Nah gengs, si dokter Pontip ini adalah seorang dokter senior yang mengawasi berjalannya otopsi dari jasad Tengmo Nida ini. Ya, jadi dia bukan benar-benar yang membedahnya atau yang mengotopsinya secara langsung. Jadi dia hanya mengawasi otopsinya Tengmo Nida ini gengs ya. Nah selain itu, dia juga akan mengoreksi jika ada yang tidak benar dalam melakukan otopsi dari jasadnya si Tengmo Nida ini. Nah gengs, ini adalah hasil dari otopsi Tengmo Nida yang kedua nih gengs ya. Nah mereka itu telah memastikan bahwa ada 11 hal yang telah dikonfirmasi oleh tim otopsi jasad Tengmo ini. Dan apa aja itu gengs? Oke, yang pertama itu adalah kening, gigi, mata, pipi, tanda leher, memar di dada, bawah leher, luka di kaki, betis, 2 jari, punggung, tenggorokan, dan juga baju di hari kejadian Tengmo Nida gengs ya. Nah geng, ke-11 hal inilah yang akan dia jadikan analisa lebih detail, dan ini membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan nih gengs ya untuk memverifikasi semuanya. Dan menurut keterangan dari dokter gigi yang bernama Dr. Pichayapat, dia itu berkata begini gengs ya, tidak ada gigi yang patah, tapi itu finyir. Nah gengs, maksudnya begini gengs. Jadi menurut dokter Pichayapat ini tidak ada gigi yang patah gengs ya di dalam jasadnya Tengmo Nida ini. Tapi tanggal gengs ya, jadi berbeda. Kalau misalnya patah itu dia crack, dia benar-benar patah seperti ini. Tapi kalau tanggal dia itu lepas gengs ya, benar-benar lepas sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami waktu kecil gigi kalian lepas, nah itu namanya tanggal, bukan patah gengs ya. Dan bisa jadi gigi yang tanggal ini itu dikarenakan pembusukan dari jasadnya si Tengmo Nida ini gengs. Nah jadi ketika jasad itu melakukan pembusukan atau memproses pembusukan, itu bisa saja ada beberapa gigi yang tanggal gengs ya. Tapi kok bisa sih 48 jam itu sudah bisa terjadi pembusukan pada jasad?
Tapi gengs, menurut penjelasan sains dan beberapa dokter, ini bisa saja terjadi gengs ya. Dan faktanya memang begitu gengs ya. Jadi bisa jadi mayatnya si Tengmo ini mengalami pembusukan sehingga menyebabkan giginya itu menjadi tanggal gengs ya. Jadi bukan patah nih gengs ya, tanggal. Jadi gengs, mau nggak mau kita juga harus berusaha untuk membuka diri kita gengs ya. Karena mau bagaimanapun ini adalah penelitian sains dan juga konfirmasi dari para dokternya gengs. Dan juga dari jasadnya si Tengmo ini kita bisa menemukan banyaknya lebam-lebam nih gengs ya. Dan hal ini bisa mengindikasikan bahwa adanya kekerasan atau telah terjadi kekerasan. Tapi katanya ini bisa jadi bukan karena pukulan. Ini bisa jadi ya gengs ya, bisa jadi karena otopsinya belum selesai ya. Saya lanjut ya gengs ya. Jadi bisa jadi bukan karena pukulan atau tinjuan. Nah gengs, dimana kita tahu gengs ya bahwa di Sungai Copraya itu banyak sekali lumpurnya ya, atau bisa dibilang lumpurnya itu tebal banget dan juga di situ banyak sekali kotorannya gengs ya. Mungkin kalau kita lihat dari CCTV-nya itu kayak air aja gitu gengs ya, kayak tenang-tenang aja. Tapi di dalamnya, di balik airnya itu banyak sekali mengandung lumpur dan juga kotoran gengs ya. Nah, makanya kenapa di mayatnya si Tengmo Nida ini atau di jasadnya Tengmo Nida ini di paru-parunya itu ditemukan banyaknya pasir gengs ya, karena dia mungkin ketelan waktu sedang berusaha gitu gengs ya, berusaha berenang, akhirnya dia ketelan pasirnya sehingga masuk di dalam paru-parunya. Nah gengs, karena lumpur yang tebal dan juga banyak sekali kotoran, itu bisa jadi Tengmo Nida ini terbentur sesuatu yang keras saat dia berenang ya, saat dia berusaha berenang di dalam Sungai Copraya ini. Mungkin aja batu besar atau mungkin bisa jadi benda-benda keras lainnya gengs ya. Tapi hal ini masih belum fix ya gengs ya. Sekali lagi hal ini belum fix, ini hanya sebuah kemungkinan aja gengs ya. Sekali lagi ini hanya sebuah kemungkinan. Jadi kita tunggu aja hasil otopsi akhirnya bagaimana. Apakah ini karena terbentur atau ini murni karena sebuah pukulan. Gak tahu gengs, kita masih bakal menunggu lagi updatean terbarunya nanti gengs ya. Nah gengs, selain gigi yang tanggal dan juga bekas lebam-lebam di tubuh Tengmo Nida, di situ ada bekas luka juga yang menurut saya luka ini juga salah satu luka yang parah, yaitu adalah robek di bagian kakinya si Tengmo Nida ini. Nah geng, hasil otopsi pertama itu dikatakan bahwa bekas luka ini bisa jadi karena terkena baling-baling kapal. Namun hal ini itu masih belum logis nih gengs ya, masih belum logis. Jadi bekas luka robek di kakinya si Tengmo Nida ini itu masih diteliti lebih lanjut. Nah gengs, menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, memang tidak logis kalau itu terkena baling-baling kapal. Karena di video CCTV yang pertama saya jelaskan tadi, posisinya si Tengmo setelah dia tenggelam atau setelah dia kecebur di dalam Sungai Copraya itu posisinya itu agak jauh gengs ya, dia berenangnya agak jauh, atau mungkin itu waktu diseretnya itu posisinya agak jauh gengs ya, dia tidak dekat dengan kapal. Nah kalau misalnya dia terkena baling-baling kapal, harusnya kapalnya itu berjalan agak pelan dan si Tengmonya itu sangat dekat atau pas di belakang posisi kapal nih gengs ya. Nah menurut saya pribadi, ini adalah pendapat saya. Pendapat saya gengs ya, kalian boleh percaya boleh tidak gengs ya, itu memang disengaja ya. Jadi pendapat saya luka itu memang disengaja supaya si Tengmo ini itu tidak bisa berenang dengan baik, atau mungkin memang disengaja supaya pendarahannya si Tengmo ini lebih cepat agar dia lebih cepat mati nih gengs ya. Nah ini kalian boleh percaya boleh tidak nih gengs ya, atau mungkin kalian punya pendapat lain, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar nih gengs. Nah gengs, ini ada satu lagi bekas luka yang juga parah banget nih gengs ya, yaitu luka di tenggorokan sininya gengs ya. Itu seperti ada sesuatu yang menjerat nih gengs ya. Nah kalau dari spekulasi masyarakat, ini tuh seperti diikat atau diseret gitu gengs ya, karena itu seperti kayak ngecekek banget gengs ya. Itu parah banget gengs ya. Saya tidak bisa menunjukkan foto jasadnya gengs ya, karena itu saya nggak bisa lah gengs ya, karena saya juga tidak tega melihatnya gengs ya. Ya jadi memang bisa jadi bahwa itu diikat atau diseret gengs ya, karena bener-bener kayak biru banget gitu gengs ya, kayak abis ditarik gitu lah gengs ya bekasnya ya, kalau saya lihat begitu gengs. Nah tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini bisa jadi itu kalung ya, jadi kayak
mungkin kalungnya ketarik atau waktu dia berantem itu nggak sengaja ketarik gitu gengs ya, ditarik gitu gengs ya, jadi sehingga menyebabkan bekas luka yang sangat parah di tenggorokannya si Tengmonida ini gengs. Dan hal ini pun juga masih diselidiki lebih dalam lagi nih gengs ya. Oke gengs, jadi segini aja updatean dari kasus Tengmonida untuk hari ini gengs ya. Nanti ketika ada updatean terbaru seperti yang sudah saya bilang, saya akan bikin lagi video untuk updatean terbarunya ini gengs ya. Oke gengs, kalau gitu buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe channel ini dan jangan lupa juga nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh kasih like dan jangan lupa juga komen dan share ya gengs ya. Dan kalau gitu, akhir kata dari saya, see you on the next episode.